Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Isbandi. Saya di sini akan mempresentasikan dengan sistem basis data. Sebelum saya terangkan, apakah kalian sudah mengenal basis data? Pengertian basis data itu apa? Jika sudah, ya saya akan menambahi sedikit referensi untuk saling itu. Kalau yang belum, sedikit saya akan menerangkan tentang basis data. Jadi, basis data yaitu himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Adapun pengertian lain yaitu kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya duplikasi yang tidak perlu yang disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Atau pengertian lainnya yaitu kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Jadi basis data itu sebuah file atau tabel yang berhubungan dengan yang disimpan dalam sebuah elektronik, seperti kayak di laptop, komputer, atau HP atau lainnya yang sebangsa elektronik. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit tujuan dari basis data. Salah satu, adapun tujuannya yaitu pertama kecepatan dan kemudahan. Jadi basis data itu mempercepat dan memudahkan user. Yang kedua, lebih efisiensi ruang penyimpanan. Jadi lebih ringan, lebih efisien. Selanjutnya yaitu keakuratan dan lebih akurat. Di basis data ini lebih akurat. Selanjutnya yaitu ketersediaan atau availability. Selanjutnya kelengkapan. Jadi basis data ini kelengkapannya terjamin. Yang selanjutnya yaitu tujuannya mengamankan file, mengamankan arsipan yang tadi. Ini kebersamaan pemakaian yang seperti yang pengertian yang di depan tadi, itu kebersamaan pemakaian. Untuk penerapan basis data, di sini ada biasanya basis data itu dipakai di pegawaian, dipakai di pergudangan atau inventory, pada akuntansi, baik akuntansi sekolah, kuliah atau pondok atau kantor-kantor lainnya. Dan penerapan selanjutnya seperti pada reservasi, perbankan. Jadi perbankan juga menggunakan basis data. Nah, untuk rumah sakit juga pasti menggunakan basis data karena untuk mendatai orang-orang yang sakit. Jadi dengan adanya basis data ini, rumah sakit lebih ringan, lebih fleksibel jika mencari data orang yang sakit. Berpendidikan seperti kepada sekolahan, perkuliahan, atau pondok pesantren dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang sistem basis data. Apa sih sistem basis data itu? Yaitu definisi sistem basis data, yaitu sistem yang terdiri dari kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer. Jadi kumpulan file yang saling berhubungan di dalam komputer. Dan sekumpulan program atau disebut DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses manipulasi file-file tersebut. Sistem basis data atau bisa disebut juga sekumpulan subsistem yang terdiri atas basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama. Personel-personel yang merancang dan mengelola basis data, teknik untuk merancang dan mengelola basis data, serta sistem komputer untuk mendukungnya.
komponen basis data. Jadi berikut ini saya akan menjelaskan sedikit apa sih komponen basis data itu. Yang pertama yaitu perangkat keras atau disebut hardware, di perangkat keras komputer gitu. Yang kedua sistem operasi, operating system. Selanjutnya basis data atau disebut juga database. Yang keempat aplikasi pengelola data basis data atau disebut dengan DBMS. Yang kelima yaitu user atau pemakai. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit tentang perangkat keras atau yang tadi disebut dengan hardware. Seperti apa? Perangkat keras itu seperti komputer, yaitu salah satu untuk sistem yang stand alone atau lebih dari satu untuk sistem jaringan. Yang kedua, perangkat keras itu memori sekunder, biasanya berbentuk hard disk, tape atau remove disk atau SSD gitu, memori RAM. Yang ketiga yaitu media atau perangkat komunikasi untuk jaringan. Untuk sistem operasi, sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource dalam komputer, dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer, dan mengelola file dan lainnya. Seperti contoh Microsoft DOS atau Windows, Linux atau Unix. Yang ketiga yaitu basis data. Keempat, sistem pengelolaan data, yaitu DBMS, yaitu menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Selain itu diterapkan juga mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersamaan, keakuratan, konsisten data. Yang termasuk DBMS diantaranya Microsoft Access, Sybase atau MySQL Server, GPS 4, Oracle, Postman Interface, Informatic. Yang kelima yaitu pemakai atau user, yaitu programmer. Apa sih user itu loh maksudnya. Yaitu yang pertama programmer aplikasi, yaitu orang yang membuat aplikasi. Pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language, menggunakan bahasa pemrograman. Jadi user ada. Yang kedua yaitu user mahir atau casual user, yaitu pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program, menggunakan query atau akses data dengan bahasa query yang disediakan oleh suatu DBMS. Yang ketiga yaitu user umum atau end user, atau disebut juga net user. Yaitu pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan program aplikasi permanen atau disebut dengan executable program. Yang terakhir yaitu user khusus, spesialis user, pemakai yang menuliskan aplikasi basis data untuk keperluan khusus, contoh untuk aplikasi artificial intelligence. Nah, jadi tadi saya menyinggung sedikit tentang basis data. Jadi basis data mulai dari pengertian, mulai dari tujuan, terus contoh-contoh basis data. Ya, itu tadi lah untuk sedikit presentasi dari saya. Apabila ada kritik dan saran yang membangun, silahkan ditulis dalam kolom komentar. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.